Salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara, warga Jemaat GPIB dimanapun saudara berada. Kiranya saudara dalam keadaan baik dan penuh dengan berkat Tuhan. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta John Simon, Pendeta GPIB yang Majelis Sinode tempatkan sebagai dosen di STT Inti Makassar. Dari tempat saya berdiri di perbatasan Kabupaten Goa, saya mengajak ibu bapak saudara-saudara untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa atas kasih dan setiamu kepada kami, sehingga kami dapat hidup hingga pada malam hari ini, semua karena cinta kasih-Mu yang teramat luar biasa untuk menaungi hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang penuh dengan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan kebaikan-Mu kami bagikan bagi orang-orang di sekitar kami. Kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Ulapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami bermohon. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam ini terambil dari Ibrani pasal 13, ayat yang ke-6. Ibrani 13, ayat yang ke-6. Demikian sabda Tuhan. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mendengar sapaan dari saudara-saudara kita non-Kristen yang memanggil kita atau menyebut bapak, ibu, dan saudara dengan sebutan orang Nasrani? Nah, sebutan ini sesungguhnya bukan sebutan biasa, tetapi sebutan Nasrani mempunyai makna yang sangat dalam. Karena sebutan ini terhubung langsung dan menunjuk langsung pada identitas dan karakter dari Tuhan Yesus yang dikenal sebagai Tuhan penolong. Ibu bapak dan saudara-saudara, karakter dan identitas Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang menolong hidup manusia, hal itulah yang dihayati oleh kekristenan perdana ketika mereka mempercayai bahwa nama Yesus itu mengandung janji. Janji bahwa setiap orang yang percaya kepadanya akan ditolong oleh Allah sendiri untuk keluar dari hidupnya, dari masalah hidupnya, dari penderitaan hidupnya, bahkan menang atas tantangan hidupnya dan memperoleh keselamatan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita dipanggil dengan sapaan Nasrani, maka kata Nasrani itu mengingatkan kita pada asal-usul Yesus yang sering disebut oleh Injil sebagai orang Nazaret. Yesus orang Nazaret. Nah, kata Nasrani dan kata Nazaret itu memiliki akar kata yang sama, yaitu Nasara atau Ansara. Dan kata Nasara atau Ansara berarti menolong atau penolong. Nah, ketika dikatakan bahwa saudara dan saya adalah orang Nasrani atau disapa dengan sebutan orang Nasrani, maka sebetulnya melekat pada diri kita, ibu bapak dan saudara-saudara, identitas sekaligus karakter kita sebagai seorang yang gemar menolong atau yang suka menolong. Mengapa kita melakukan karya-karya menolong, meringankan beban hidup orang lain?
oleh karena kita belajar dari Yesus sebagai yang suka menolong, yang gemar menolong. Sehingga ketika ibu bapa dan saudara dan saya disapa oleh saudara-saudara kita dengan sapaan, "Hei, apakah kamu orang Nasrani?" Maka respon positif kita adalah kita balik menyatakan kalimat simpatik, "Apa yang bisa saya bantu?" Oleh karena saudara sudah memanggil saya dengan sapaan Nasrani. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus yang suka menolong, yang gemar menolong, adalah identitas, adalah karakter. Itu berarti bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus sesungguhnya menghidupi karakter dan identitas Yesus sebagai orang yang suka menolong dan gemar menolong. Mengapa itu kita lakukan? Oleh karena Yesus. Mengapa itu kita lakukan? Oleh karena Yesus sudah meneladankan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Nah, hidup di hari ini membutuhkan aksi-aksi konkret, tindakan-tindakan konkret. Kekristenan di hari ini tidak membutuhkan banyak wacana, banyak retorika, banyak kata-kata tentang kasih, tentang bela rasa. Tetapi dunia hari ini membutuhkan tindakan dan aksi nyata untuk meringankan penderitaan sesama, menolong penderitaan sesama agar mereka keluar dari penderitaannya. Kita yang hidup di masa pandemi COVID-19, kita tentu memahami betul apa artinya beridentitas dan berkarakter sebagai penolong. Karena hari ini dunia, hari ini saudara-saudara kita, hari-hari ini orang-orang di sekitar kita membutuhkan uluran tangan kita, membutuhkan tindakan nyata kita untuk membantu, meringankan, dan menolong mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghidupi karakter dan identitas Yesus yang suka menolong dengan kita mau menjadi penolong bagi sesama. Saudara disebut sebagai Nasrani sejati? Inginkah saudara disebut sebagai beridentitas Nasrani sejati? Maka buktikan itu dengan saudara mau menolong dan meringankan beban sesama. Tuhan memberkati sabdanya. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan oleh karena kasih-Mu begitu nyata dalam hidup kami. Sehingga bagi kami Engkau adalah Tuhan penolong. Tetapi kami belajar ya Tuhan bahwa panggilan untuk menjadi seperti Engkau merupakan panggilan yang mulia agar kami dapat menjadi orang yang mau berkarakter dan beridentitas seperti Yesus yang suka menolong. Hari ini dunia membutuhkan karya-karya nyata dari kami semua untuk menjadi tangan bagi Tuhan, untuk menjadi kaki Tuhan yang ringan untuk kami meringankan beban penderitaan sesama. Karena itu kuatkan kami Tuhan, tolonglah kami Tuhan, agar kami dapat melakukan karya-karya kebaikan, menghadirkan damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah hidup kami yang penuh dengan penderitaan saat ini. Ya Bapa di sorga, tolonglah gereja ini, agar gereja ini semakin hari semakin bertumbuh dalam penghayatan, menjadi gereja yang berkarakter Yesus, menjadi gereja yang beridentitas Yesus. Yesus dari Nazaret, Yesus dari Nazaret, yang berarti Yesus yang suka menolong, dan kami mau menjadi gereja yang juga suka menolong sesama yang menderita. Inilah kami yang bermohon kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.